Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 21060187 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampuh, yaitu Bapak D.L. Alphonse Tarianto, SEME. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang bab 7, yaitu konsep dasar probabilitas. Apa saja sih yang dibahas dalam konsep dasar probabilitas sebagai berikut. Konsep dasar probabilitas. Definisi. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh: 1. Pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. 2. Peluang produk yang diluncurkan perusahaan akan sukses atau tidaknya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, probabilitas yaitu suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Percobaan yaitu pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil atau outcome adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Selanjutnya, contoh probabilitas percobaan atau kegiatan. Pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 11 Mei 2004. Hasil yaitu timnas menang, timnas kalah, seri, tidak kalah, tidak menang. Peristiwa yang terjadi adalah timnas menang. Selanjutnya, probabilitas dapat dinyatakan dalam desimal atau persentase. Misalnya, 1 pada hari Jumat adalah penutupan bursa saham, maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham atau yang biasa diistilahkan profit taking, sehingga probabilitas menjual mencapai 0,7 sedangkan membeli 0,3. Ketika perang antara Amerika Serikat dan Irak memuncak di tahun 2003 sampai 2005, probabilitas inflasi di atas 2 digit di Indonesia mencapai 70% dan hanya 30% inflasi di bawah 2 digit. 3. Melihat kondisi kesiapan fisik dan mental para pemain Persitsa dan Persis, maka Persitsa mempunyai perbandingan menang 50 dan 50 berbanding 50 dibandingkan Persis. Selanjutnya, pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas terbagi atas 3, yaitu 1. Pendekatan klasik, 2. Pendekatan relatif, yang ketiga pendekatan subjektif. Baiklah, saya akan menjelaskan pendekatan tersebut satu persatu. 1. Pendekatan klasik. Pendekatan klasik adalah setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari pendekatan klasik adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Selanjutnya, contoh pendekatan klasik. Percobaan. 1. Kegiatan melempar uang.
hasil yaitu 1 gambar 2 angka. Hasilnya yaitu 2. Probabilitas 1/2. Jadi kegiatan melempar uang probabilitasnya adalah 1/2. Yang kedua, kegiatan perdagangan saham. Hasil 1 menjual saham, 2 membeli saham. Hasil 2, probabilitas 1/2. Jadi kegiatan perdagangan saham probabilitasnya adalah 1/2. Perubahan harga. Hasilnya yaitu 1 inflasi atau harga naik, yang kedua deflasi atau harga turun. Hasil 2, probabilitas 1/2. Perubahan harga probabilitasnya adalah 1/2. Mahasiswa belajar. Hasilnya yaitu 1 lulusan memuaskan, 2 lulusan sangat memuaskan, 3 lulus terpuji. Hasil 3, probabilitas 1/3. Jadi mahasiswa belajar probabilitasnya adalah 1/3. Selanjutnya yang kedua, pendekatan relatif. Pendekatan relatif adalah probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari pendekatan relatif adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contoh, dalam 12 bulan, 9 bulan terjadi inflasi dan 3 bulan deflasi. Maka probabilitas inflasi sama dengan 9/12 sama dengan 0,75. Jadi probabilitas inflasi adalah 0,75 dan probabilitas deflasi sama dengan 3 dibagi dengan 12 sama dengan 0,25. Jadi probabilitas deflasi adalah 0,25. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Selanjutnya, konsep dasar hukum probabilitas. Hukum penjumlahan. P buka kurung A atau B tutup kurung P buka kurung A tutup kurung ditambah P buka kurung tutup kurung B. Contohnya yaitu PA sama dengan 0,60, PB sama dengan 0,4. Maka PA atau PB sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Peristiwa atau kejadian bersamaan. Dapat kita lihat pada gambar ini adalah bagian dari si A dan ini adalah bagian dari si B. Dan yang di tengah-tengah ini adalah yang juga dimiliki si A dan juga dimiliki si B. Rumusnya adalah P buka kurung A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang P digabung B. Apabila P sama dengan A gabung B sama dengan 0,2, maka P buka kurung A atau B sama dengan 0,6 ditambah 0,4 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Jadi P buka kurung A atau B sama dengan 0,8. Konsep dasar hukum probabilitas. Peristiwa saling lepas. Dapat kita lihat pada gambar ini, gambar A dan gambar B tidak saling berhubungan, mereka saling terpisah. Maka P buka kurung AB sama dengan 0. Maka P buka kurung A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang 0 sama dengan PA ditambah PB. Selanjutnya, konsep dasar hukum probabilitas. Konsep dasar hukum probabilitas terbagi atas 3 macam.
yaitu satu hukum perkalian, yaitu rumusnya adalah P buka kurung A dikali A dan B sama dengan P buka kurung A dikali dengan P buka kurung B. Apabila PA sama dengan 1/2 dan PB sama dengan 1/2, maka P buka kurung A dan B tutup kurung sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi P buka kurung A dan B sama dengan 1/4. Selanjutnya yang kedua, kejadian bersyarat P buka kurung B ke A. Rumusnya yaitu P buka kurung B ke A sama dengan P A kali B A ke B dibagi dengan PA. Contohnya yaitu hitunglah probabilitas peristiwa terjualnya saham dan saham yang terjual adalah saham BCA atau P buka kurung A ke D. Dapat kita lihat datanya dari tabel ini, yaitu dari perusahaan BCA saham yang dijualnya adalah 30 dan saham yang dibelinya adalah 40, jadi sahamnya adalah 70. Perusahaan BLP saham yang dijualnya adalah 50 dan saham yang dibelinya adalah 30, jadi total saham BLP adalah 80. Yang ketiga, perusahaan BNI saham yang dijualnya adalah 40, saham yang dibelinya 10, total saham BNI adalah 50. Jumlah saham yang dijual dari ketiga perusahaan tersebut adalah 120. Dan saham yang dibeli dari tiga perusahaan itu adalah 80. Total dari saham yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan adalah 200. Jadi penyelesaiannya adalah P buka kurung D ke A sama dengan P buka kurung AD dibagi PA, di mana 30 dibagi dengan 200 tutup kurung dibagi buka kurung 120 dibagi dengan 200 tutup kurung sama dengan 0,15 dibagi dengan 0,6 sama dengan 0,25. Jadi P buka kurung D ke A sama dengan 0,25. Yang B, P buka kurung A ke D sama dengan P buka kurung AD dibagi PD sama dengan buka kurung 30 dibagi dengan 200 tutup kurung dibagi dengan 70 dibagi 200 tutup kurung sama dengan 0,15 dibagi dengan 0,35 sama dengan 0,43. Jadi P buka kurung A ke D sama dengan 0,43. Selanjutnya yang ketiga, peristiwa pelengkap atau completing event. Rumusnya yaitu PA ditambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Selanjutnya diagram pohon. Diagram pohon yaitu suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Untuk menyusun diagram pohon ada beberapa cara. Tahap 1 adalah langkah awal kegiatan kita mulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka. Tahap 1 diumpankan sebagai pohonnya dengan pohon utama berupa kegiatan perbuatan di bursa saham. Nilai probabilitas pada tahap 1 adalah 1. Tahap 2 membuat cabang. Kegiatan di bursa ada 2, yaitu kegiatan jual dan beli saham. Probabilitas jual 0,6 dan probabilitas beli 0,4. Nilai probabilitas
pada cabang sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Tahap 3, membuat ranting pada setiap cabang, baik jual maupun beli. Ada 3 ranting jenis saham, yaitu BCA, BLP, dan BNI. Nilai probabilitas setiap ranting sama dengan 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 sama dengan 1. Tahap 4, menghitung probabilitas bersama atau joint probabilitas antara kejadian pertama A dan B dengan kejadian kedua, yaitu B, D, E, dan F. Kita bisa menghitung probabilitas P buka kurung D ke A atau P buka kurung E ke B tutup kurung secara langsung. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 jumlahnya harus sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan dari setiap tahap jumlah probabilitasnya akan mendekati 1 atau 1. Inilah penjelasan dari diagram pohon tadi. Selanjutnya, teorema Bayes. Teorema Bayes yaitu merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain. Rumusnya yaitu P buka kurung AI ke B sama dengan P AI dikali P buka kurung B ke AI dibagi dengan P A1 dikali dengan P buka kurung B ke A1 tutup kurung ditambah dengan P buka kurung A2 dikali dengan P buka kurung B ke A2 sampai seterusnya. P buka kurung AI dikali dengan P buka kurung B ke AI. Selanjutnya, beberapa prinsip menghitung. Prinsip menghitung terbagi atas 3. Yang pertama yaitu faktorial. Faktorial yaitu beberapa banyak cara yang memungkinkan dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Faktorial rumusnya adalah n faktorial. Ada beberapa cara untuk menyusun 5 perusahaan yang memberikan defisit terbesar. Jawabannya yaitu menyusun urutan 5 perusahaan, yaitu 5 faktorial, yaitu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi cara untuk menyusun 5 perusahaan yang memiliki defisit terbesar adalah 120. Selanjutnya, komutasi. Komutasi adalah sejumlah kemungkinan susunan jika terjadi salah satu kelompok objek. Rumus yang digunakan untuk mencari permutasi adalah NPR sama dengan N mutlak dibagi dengan N kurang R ditutup kurung jadi mutlak, di mana permutasi dilambangkan dengan P. N adalah jumlah total objek yang disusun, R adalah jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan. Contohnya yaitu apabila ada 20 perusahaan yang memberikan dividen tahun 2002 dan disusun berdasarkan kinerja perusahaan, di mana tiap kelompok terdiri atas 5 perusahaan. Ada berapa cara untuk susunan perusahaan tersebut? Jawabannya adalah 20 P5 sama dengan 20 faktorial dibagi dengan 20 kurang 5 sama dengan 20 faktorial dikurang 15 faktorial, yaitu 20 sama dengan 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15 faktorial dibagi dengan 15 faktorial, di mana 15 faktorial dan dengan 15 faktorial yang ada di atas dapat dicoret. Jadi kita dapat
mengalikan 20 kali 19 kali 20 dikali 18 dikali 17 dan dikali 16 sama dengan 1860 480. Jadi cara susun perusahaan tersebut adalah 1860 48 cara. Selanjutnya kombinasi kombinasi adalah beberapa cara sesuatu yang diambil dari keseluruhan objek tanpa memberikan urutan, di mana rumus untuk mencari kombinasi adalah N CR sama dengan N mutlak dibagi dengan R mutlak dibuka kurung N dikurang R mutlak, di mana kombinasi dilambangkan dengan C. N adalah nilai total objek yang disusun, R adalah jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan. Contohnya adalah ada 5 bank yang mengajukan kredit pada portofolio ke Bank Indonesia. Sementara itu Bank Indonesia hanya akan memilih 2 bank saja. Ada berapa kombinasi banyak yang dapat diambil oleh Bank Indonesia? Jawabannya sama dengan 5C2 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial buka kurung 5 dikurang 2 tutup kurung. 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dibagi 5 kali 4 dikali 3 faktorial, di mana 3 faktorial dan yang ini 3 faktorial dapat kita sama-sama coret, dan yang ini 2 dibagi dengan 4 dapat kita coret, jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi banyak kombinasi bank yang dapat dipilih oleh Bank Indonesia adalah 10. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.